kita akan membahas bab MTCNA, yaitu Mikrotik Access, Mikrotik Certificate Network Associate. Pada materinya ada metode akses router OS, akses router board dengan Winbox, menu hostname IP address pada Winbox, pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox, akses router virtual PNet Lab dan dengan Net Winbox, Webfig, Quickset, Telnet, dan SSH. Lalu yang terakhir konsep serial console. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih cara mengakses di Mikrotik dan bagaimana cara Mikrotik diakses. Mikrotik bisa dijalankan ketika kita menjalankan router OS, yaitu router board. Nah, kita bisa menggunakan real device atau yang non-real device atau yang bisa kita install di PC. Aplikasi apa sih yang membebani agar Mikrotik tercolok pada PC kita akan terakses? Cara mengaksesnya bisa dengan ini ya, metode akses Mikrotik router OS, yaitu caranya keyboard, serial console, remote server template atau SSH, Winbox, FTP, API atau Quickset, dan Webfig, Mac Telnet, lalu local Winbox terminal menu, Mikrotik tik app. Di sini ada gambarnya. Lalu di sini ada akses router board dengan Winbox. Untuk akses Mikrotik, kita perlu perangkat Mikrotiknya kemudian dicolokkan ke port yang ada di laptop kita. Tapi kalau kita belum lalu perangkat aslinya, kita bisa menggunakan perangkat virtual. Untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan Winbox. Jadi Winbox tampilan seperti ini ya. Bisa diakses dengan MAC address maupun IP address. Perlu kalian ketahui kalau aplikasi Winbox default-nya itu memiliki format .exe. Jadi kita hanya bisa diakses melalui Windows. Tapi jika kalian memakan OS lain seperti Linux atau Mac OS, jangan khawatir karena kalian bisa menggunakan aplikasi lain seperti Crossover atau aplikasi lain yang bisa kalian cari bagaimana cara memasang Winbox di masing-masing OS. Kalian bisa memasang kabelan dari laptop itu di port selain port 1. Kenapa? Karena by defaultnya port yang pertama itu ada firewallnya, jadi biasanya digunakan untuk terhubung ke internet. Di sini ada akses virtual Mikrotik PNet Lab with Winbox. PNet Lab atau lab ayat emulator jaringan paket. Persiapkan environment PNet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual Mikrotik. Persiapkan aplikasi Winbox, lalu lakukan koneksi antara ISP dengan router. Connect virtual Mikrotik using Winbox. Di sini sudah ada gambarnya PNet, Net, Mikrotik, dan Ethernet 1. Lalu di sini kita pergi ke Chrome untuk mencari mikrotik.com. Oke, di sini kita klik yang cloud hosted router. Lalu kita pencet yang raw untuk mendownloadnya. Kita tunggu. Jadi di sini kita search download WinSCP, lalu klik yang paling atas. Kemudian kalian bisa download di sini. Nah, jika sudah, kalian bisa mendownload juga PNet Lab. Lalu kalian di sini search pnetlab.com, lalu klik yang paling atas ini. Kita di sini tinggal download aja. Kita bisa memilih tetap download. Di sini kita buka ke file, lalu ke PNet Lab. Kita klik 2 kali. Kita buka dengan VirtualBox. Di sini kita masukin filenya, PNet Lab, open, lalu finish. Maaf guys, tadi bukanya bukan dengan VirtualBox tapi dengan VMware. Lalu di sini kalian beri nama PNet Lab, lalu kita import. Ini ya, jangan lupa ininya dimasukin ke local disknya yang sesuai yang kalian itu isi. Lalu import, kita tunggu. Ini kita power on this virtual machine. Tunggu ya guys, ditunggu loadingnya. Guys, maaf tadi yang nggak ke-record itu. Kita login ya. Loginnya itu root, lalu passwordnya itu PNet. Ini kita yang example.com kita hapus.
kita enter saja. Nah, ini setelah login hasilnya seperti ini ya guys. Ini juga terdapat IP-nya 192.28.28.128. Lalu kita buka ke file, buka yang WinSCP. Lalu pencet yang atas, yes, next, install. Oke, di sini kita di file protokolnya kita ganti menjadi SCP, lalu hostname-nya kita masukkan IP yang tadi ada di VMware 192.168.28.128. Lalu username-nya kita menggunakan root kecil semua ya guys, root, passwordnya pinet. Oke, kemudian jika sudah kalian bisa login saja. Oke, lalu kita pencet yang T, lalu cari yang OPT, diklik, lalu Unetweb diklik, lalu Add-ons diklik, lalu yang ini diklik kanan, kita New Directory. Setelah itu kita akan buat folder baru ya dengan nama Mikrotik min 6.48. Lalu oke. Nah, ini sudah ada ya folder. Nah, di sini kita akan mengupload file yang sudah kita impor ya di dalam Mikrotik. Lalu kita buka file. Ternyata buka filenya di sini, buka Mikrotik yang tadi kita buat. Lalu kalian klik CR, kita klik kanan, lalu upload. Lalu kita oke, kita tunggu. Nah, ini sudah muncul CR-nya di sini. Oke, lalu kita rename ya, di klik kanan. Kita hapus semuanya, kita ganti menjadi hda.qcow2. Lalu enter. Kita di sini masuk ke PNetLab VMware. Kita ketik slice opt slice unet, harus diketik bentar guys, ulang, slice opt slice unet lab slice wrappers slice un1 unl, lalu underscore wrapper spasi min a spasi fix permissions. Oke guys, lalu kita buka Firefox, lalu di sini kita search Google-nya, cari IP-nya ya yang tadi kita itu 192.168.28.128. Lalu enter. Di sini kita pilih yang online mode. Lalu di sini kita masukkan email kita. Setelah login, kita klik ini yang ada di New Lab. Lalu name-nya kita namain belajar mikrotik dasar. Lalu add di add. Kita klik kanan, mode. Lalu Mikrotik Router OS. Ya, yang ini camp optionsnya dihapus semuanya. Lalu kita save. Lalu kita di sini klik kanan, lalu network, netnya dihapus dan besar semua, terus hanya diganti manajemen cloud. Nah, setelah itu kita akan coba menyambungkan satu sama lain dengan Mikrotik dengan ISP-nya. Ini kabelnya disambungkan ke sini. Lalu kita save saja. Nah, ini sudah tersambung ya guys. Lalu kalian masuk ke terminal, lalu login dengan nama admin kecil semua. Lalu enter. Passwordnya kita enter saja. Lalu di sini kita ketik slice di spasi address, spasi print, enter. Ini sudah muncul ya guys IP-nya dari internet 1. Kita masukkan IP-nya di sini tuh yang ada di Firefox-nya, yaitu ini.
slice interface itu, kalian cari tahu sendiri. Lalu connect. Oke, lalu di sini ada mengakses router board with Bedwick. Bedwick diperkenalkan sejak router OS v5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Support IPv4 dan IPv6, support HTTP dan HTTPS sebagai alternatif Winbox. Untuk mengakses router board via weblink bisa dengan mengetikkan IP router pada browser http://ip router. Dan di sini kita lanjut pembahasan kelima, yaitu ini ya, kita masuk ke Winbox-nya. Jadi di Winbox itu ada salah satu fitur yang bernama QuickSet. Nah, jadi QuickSet itu adalah menu yang digunakan untuk mengkonfigurasi router dengan lebih cepat. QuickSet ini hanya ada di Mikrotik yang wireless saja. Di sini kita masuk ke terminal pada Firefox, lalu kalian ketik slice IP address in detail, lalu enter. Lalu kita ketik IP, enter. Lalu service, enter. Lalu print, enter. Nah, ini terdapat port address-nya, yaitu service. Oke, lalu telnet itu ada 23 dan SSH-nya 22. Di sini kita buka control panel. Kita klik yang program, lalu program and features. Lalu yang turn on atau off on atau off dipencet, lalu kita cari yang telnet client ya guys. Setelah di checklist, lalu kita oke. Kita buka command prompt, lalu ketikkan telnet dan IP-nya yang ada di terminal, lalu kita enter. Nah, di sini kita login. Loginnya admin, enter. Kita langsung ctrl-c. Di sini kita buka putih, lalu masukkan IP-nya yang tadi di terminal. Portnya tetap 22, lalu open. Ini sudah bisa berhasil login. Ini admin, enter. Lalu kita passwordnya enter lock saja. Oh, ctrl-c. Nah, sini sudah bisa masuk ke admin Mikrotiknya. Oke guys, pada materi yang terakhir ada serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah disable semua interface pada Mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial console membutuhkan kabel DB-9 atau konverter USB ke DB9 menggunakan program hyperterminal baud RAID 115200, data bits 8, parity known, stop bits 1, dan flow control known. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.